Namanya tidak muncul di buku sejarah sekolah, tapi aksi membunuh lebih dari Hitler. Dia bukan diktator, melainkan dia seorang raja, dan dunia diam 1000 bahasa. Ini kisah tentang Raja Leopold II dari Belgia, dan genosida terbesar yang pernah terjadi di Afrika, tanpa perang. Hanya dengan uang, tipu daya, dan kekuasaan. Raja Leopold II naik tahta Belgia tahun 1865. Dia ambisius, licik, dan punya satu obsesi: memiliki koloni seperti negara-negara Eropa lain. Tapi masalahnya, Belgia kecil. Dia tahu nggak bisa ngejajah negara besar. Jadi dia mengincar sesuatu yang tak terlihat. Afrika Tengah. Pada tahun 1885, dia menyatakan wilayah Kongo sebagai milik pribadinya, bukan milik Belgia. Bayangin, milik pribadinya, milik dirinya sendiri seperti mainan. Leopold membentuk pasukan pribadi bernama Force Publique. Mereka memaksa penduduk Kongo bekerja di perkebunan karet. Siapa yang menolak akan dihukum. Tangannya dipotong, anaknya dibunuh, desanya dibakar. Diperkirakan 10 juta orang Kongo tewas antara tahun 1885 hingga 1908. Dan semua itu hanya demi karet dan gading. Untuk menutupi kekejamannya, Leopold membayar jurnalis dan misionaris untuk menyebarkan citra baik. Katanya, dia membawa peradaban ke Afrika. Padahal, dia membawa perbudakan, kelaparan, dan kematian. Bahkan, Ratu Victoria dan Presiden Amerika saat itu percaya kalau Leopold adalah pahlawan. Tapi kebohongan gak bisa disembunyikan selamanya. Seorang diplomat Inggris bernama Roger Casement membocorkan laporan rahasia ke dunia internasional. Akhirnya, pada tahun 1908, Kongo diambil alih oleh pemerintah Belgia dan tak lagi milik pribadi Leopold. Tapi kerusakan yang dia buat sudah nggak bisa dibalikin lagi. In these eyes, one finds only darkness. These are the eyes of a psychopath. Pertanyaannya sekarang, kenapa hal sekejam itu nggak dibahas di sekolah? Kenapa generasi kita lebih tahu tentang Perang Dunia? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, tapi nggak pernah dengar tentang Leopold II yang dari Belgia ini, serta tewasnya 10 juta orang di Kongo. Jawabannya sederhana, karena pemenanglah yang menulis sejarah. Dan Eropa tidak mau mengakui kegelapan masa lalunya. Of course! Raja Leopold II meninggal tahun 1909 dengan upacara kehormatan, tanpa pernah diadili, tanpa pernah dihukum, tanpa pernah minta maaf. Tapi Kongo masih menanggung lukanya sampai hari ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Just Stop By channel. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.